Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai deret aritmatika. Ya, di pekan yang lalu kita sudah sedikit membahas mengenai deret aritmatika. Kita ulas sebentar. Pertama, di pekan yang lalu kita sudah memahami apa itu definisi dari deret bilangan ya, dengan melihat 4 contoh angka di depan kita. 2 contoh barisan ini adalah disebut dengan barisan bilangan, sedangkan yang 2 terakhir ini adalah deret bilangan. Apa yang membedakan deret dan barisan? Kita bisa melihat di deret ini ada penjumlahan di sini, sedangkan di barisan tidak ada ya, hanya kumpulan dari bilangan saja. Tapi kalau di deret ini ada penjumlahan. Makanya deret aritmatika atau deret bilangan itu adalah jumlah suku-suku suatu barisan bilangan. Jadi kalau barisan bilangan, barisannya hanya disusun saja dengan pola tertentu. Kalau di deret, barisan tersebut bilangannya dijumlahkan. Itu adalah deret bilangan. Berikutnya, kita pun sudah membahas mengenai jumlah n suku pertama dari sebuah barisan bilangan. Rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2a ditambah n dikurangi 1 dikali b. Ya. Dengan n-nya adalah jumlah suku, a-nya suku pertama, dan b-nya adalah selisih atau beda. Contoh, perhatikan deret bilangan berikut: 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah seterusnya. Tentukan jumlah 20 suku pertama pada deret bilangan di atas. Kita akan menjumlahkan 20 suku pertama. Jadi kalau bilangan ini kita jumlahkan ya, sampai suku ke-20, berapakah jumlahnya begitu. Maka kita menggunakan rumus yang Sn yang tadi ya. Rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n dikurangi 1 dikali b. Nah, S-nya berarti S20. Kenapa? Karena kita disuruh mencari jumlah 20 suku pertama. Maka n diganti dengan 20. Karena tadi perintahnya mencari jumlah 20 suku pertama. Jadi n ini diganti dengan 20. Ya, kemudian A-nya adalah suku pertama. Suku pertama di sini adalah 1. Nah, ini N-nya 20 ya. B-nya adalah selisih atau beda. Jadi kita diambil dari 11 dikurangi 9. Berarti B-nya adalah 2. 2 masukkan ke dalam rumus. Maka kita dapat angkanya sekarang S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 2. 2 ini adalah B. Nah, tinggal kita operasikan sekarang ya. Baik, 20 dibagi 2 berarti 10 di sini. Berikutnya, nah, 2 kali 1 2, 20 dikurangi 1 19. Nah, 2 yang ini kita simpan dulu di sini ya. Selanjutnya S20 sama dengan ini 10-nya kita turunkan ya, simpan di bawah. Ini kita jumlahkan 2 ditambah 19 adalah 21. 2 yang ini kita turunkan lagi ke bawah. Nah, sekarang tinggal kita kali 20 dikali 21 dikali 2. Maka jawabannya adalah 420. Maka jumlah 20 suku pertama dari deret tersebut adalah 420. Ini contoh yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana sekarang kalau dari sebuah deret ya, seperti deret berikut ya, kita perhatikan. Tapi di sini nanti kita akan mendapati selisih atau beda yang negatif. Ini contoh deretnya. 100 tambah 95 tambah 90 tambah 85 tambah 80 tambah 75.
tentukan jumlah 50 suku pertama dari deret bilangan tersebut. Ya, kita disuruh mencari jumlah 50 suku pertama, maka N di sini adalah 50. Kita coba masukkan ke dalam rumus ya, informasi mengenai deret ini. Ini rumusnya Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, S nya berarti S50, karena tadi kita disuruh mencari jumlah 50 suku pertama, maka N nya diganti dengan 50. Ini pun sama ya, N 50. Nah, A di sini berarti suku pertama, maka A nya adalah 100. Kita masukkan 100 di sini, M-nya tadi 50. Nah, berapa B-nya? Diambil dari 75 dikurangi 80. Atau bisa juga 95 dikurangi 90. 95 dikurangi 100 ya, karena selisihnya ini akan sama. Maka B ini nilainya akan negatif, karena 75 dikurangi 80 adalah negatif 5. B-nya adalah negatif 5. Tinggal kita masukkan data-data ini ke dalam rumus dari jumlah N suku pertama. Nah, begini. Maka S50 sama dengan 50 per 2 dalam kurung 2 dikali 100 ditambah 50 dikurangi 1 dikali negatif 5. Sekarang kita operasikan. Nah, 50 dibagi 2, 25. Berikutnya 2 dikali 100, 200. 50 dikurangi 1, 49. Negatif 5 nya kita turunkan ke bawah. Berikutnya ini 25 nya kita turunkan ya ke bawah. Berikutnya 200 ditambah 49 adalah 249. Negatif 5 nya kita turunkan, simpan di bawah. Nah, berikutnya tinggal kita kali 25 dikali 249 dikali negatif 5. Atau boleh untuk memudahkan 25 dikali 5 dulu. 125 ya, negatif 125 baru dikali 249. Hasilnya adalah negatif 31.125. Maka jumlah 50 suku pertama deret tersebut adalah negatif 31.125. Inilah jawaban dari jumlah 50 suku pertama deret tersebut. Soal ini kemarin muncul di soal PTS ya, dan lumayan. Kalau dari hasil PTS kemarin, soal ini termasuk soal yang relatif sulit ya, karena tingkat atau jumlah siswa yang benar menjawab ini tidak banyak gitu ya. 50%-an menjawab benar. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana penerapan deret ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, deret ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya nih. Ini contoh penerapan deret dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ruang sidang terdapat 15 kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut adalah, kita disuruh mencari jumlah kursi dalam sebuah ruangan sidang. Yang kursi ini sudah disusun menurut pola atau aturan dalam barisan bilangan. Kita perhatikan ya soal ceritanya baik-baik. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Maka 15 baris kursi ini kalau dalam deret aritmatika dalam rumus jumlah N suku pertama, maka 15 ini adalah N. Maka N-nya adalah 15. Selanjutnya, baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris paling depan berarti 23 ini adalah
Apa yang paling depan itu? Maka sama dengan suku pertama. Apa istilah suku pertama dalam deret? Betul, A. Maka 23 ini adalah A. Selanjutnya, baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak. Maka 2 ini dalam deret aritmatika dia adalah B. Nah, dari soal ini kita mendapati informasi N-nya 15, A-nya 23, B-nya 2. Dengan modal ini kita dapat menentukan jumlah keseluruhan kursi dalam ruangan tersebut dengan menerapkan rumus deret aritmatika, rumus jumlah N suku pertama. Ya, kita masukkan data-data ini ke dalam rumus jumlah N suku pertama. Rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, N-nya diganti dengan 15. Ya, ini kan N-nya 15. Maka di sini 15 tambah 2. Kemudian A-nya adalah 23. Maka 23 kita pindahkan ke sini. Ini menjadi 2 dikali 23. Karena ini kan 2A, 2 dikali A. Maka di sini 2 dikali 23. Berikutnya tadi N-nya sudah kita ketahui 15. Maka di sini 15 kurangi 1. Kemudian B-nya di sini sudah ada angka 2. Maka B-nya kita pindahkan ke sana menjadi 2. Tinggal kita operasikan. Nah, 15 dikurangi 2 jangan dulu dibagi. Jadi 7,5. Kita biarkan saja dulu. Nah, karena hasil pembagiannya tidak bulat seperti soal-soal berikutnya. Maka 15 per 2 kita tulis lagi di bawah 15 per 2. Kita operasikan dulu yang dalam tanda kurung ini. Kita kalikan sekarang 2 dikali 23. Hasilnya adalah 46. Lalu 15 dikurangi 1. Hasilnya adalah 14 ya. Nah, 2 ini kita turunkan, simpan ke bawah. Oke. 15 per 2 nya tetap kita jumlahkan sekarang 46 ditambah 14. Jawabannya adalah 60. 2 nya kita simpan lagi di bawah. Nah, berikutnya kita mendapatkan sebuah bentuk yang lebih sederhana. S15 sama dengan 15 per 2 dikali 60 dikali 2. Nah, tipsnya di sini adalah kalau ada kali dan bagi, saran saya dahulukan bagi. Terlebih kalau soalnya seperti ini. Kenapa? Karena ada angka yang sama, yaitu 2 dan 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Ya. Maka kita mendapatkan sebuah bentuk yang lebih sederhana. Berarti S15 ini sama dengan 15 dikali 60. Maka S15 adalah 900. Nah, dengan rumus ini kita bisa menentukan jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah 900 buah kursi. Inilah penerapan dari rumus jumlah N suku pertama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini. Demikian. Mohon maaf atas semua salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.